teman-teman, jumpa lagi di channel APK KDI. Seperti biasa, saya akan membahas video tutorial. Semoga nantinya video yang saya bahas kali ini dapat bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang masih pemula. Video yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana cara mengganti harddisk atau SSD laptop Asus. Kebetulan di depan saya ada laptop Asus dengan model X453M. Untuk mengganti harddisk atau SSD di laptop Asus X453M ada beberapa bahan yang perlu teman-teman persiapkan. Di antaranya kalian harus siapkan obeng, ini wajib, obeng bunga. Selanjutnya kalian siapkan harddisk atau SSD yang akan kalian ganti di laptop Asus X453M. Pastikan sebelum kalian ganti harddisk atau SSD, kalian cek dulu performa dari harddisk atau SSD laptop yang akan kalian ganti. Kebetulan yang akan saya ganti kali ini harddisk dengan merek Seagate dengan kapasitas 500 GB dengan kesehatan atau health-nya yaitu 100%. Nah, buat teman-teman yang ingin mengganti harddisk atau SSD di laptop kalian, pastikan apabila kalian membeli harddisk atau SSD second atau bekas, pastikan kondisinya masih 100%. Kalian bisa mengecek kondisi harddisk menggunakan aplikasi Harddisk Sentinel. Untuk link aplikasinya nanti saya sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, setelah nanti proses pergantian harddisk di laptop Asus X453M selesai, nanti kita cek performa atau kesehatan harddisknya menggunakan aplikasi Harddisk Sentinel. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel APK KDI, jangan lupa support terus channel ini agar terus berkembang dan tentunya selalu memberikan konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap pembongkaran. Di sini laptopnya kayaknya sudah pernah dibongkar karena segel laptopnya sudah robek. Oke teman-teman, kita lepas beberapa baut yang terpasang di casing bawah laptop. Agar baut yang kalian buka atau baut casing laptop yang kalian buka dapat menempel ke ujung obeng, kalian gunakan magnet seperti ini agar nanti ketika kalian membuka baut casing laptop, bautnya dapat menempel di obeng. Di sini tidak ada baut. Sini juga tidak ada baut. Setelah baut pengunci casing bawah sudah kita lepas, selanjutnya laptopnya kita balik. Kemudian kalian angkat casingnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman cari sela-sela antara casing keyboard dengan casing bawah laptop. Kalian bisa menggunakan kuku atau benda plastik lainnya yang intinya tidak merusak fisik atau casing laptop. Setelah casing keyboard terangkat seperti ini, jangan langsung kalian angkat satu kali karena di bawahnya ada fleksibel
touchpad dengan fleksibel keyboard. Kita angkat seperti ini pelan-pelan. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ada fleksibel keyboard. Ini ada penguncinya. Selanjutnya fleksibel touchpad, ini juga ada penguncinya. Untuk melepas penguncinya, teman-teman perhatikan ini ada kuncian yang berwarna putih, kita angkat ke atas seperti ini. Selanjutnya fleksibel keyboard kita dorong, nah terlepas. Untuk fleksibel touchpad begitu pula, sama cara membukanya. Perhatikan di sini ada kuncian berwarna putih, kita angkat. Kemudian fleksibelnya kita tarik. Oke. Nah, jika ketika kalian membuka fleksibel touchpad dan di sini ada plastik yang berwarna biru seperti ini terlepas, kalian tidak perlu khawatir, nanti kalian bisa pasang kembali. Ini khusus buat teman-teman yang masih pemula. Ini kita amankan. Selanjutnya angkat casing keyboardnya seperti ini. Kita lepas soket baterai. Ini ada baterai masih terpasang. Kenapa kita harus melepas soket baterai? Untuk mencegah jangan sampai ada hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi pada saat baterai laptop terpasang seperti ini. Ini buat teman-teman yang masih pemula perlu diperhatikan. Untuk melepas baterai laptop Asus X453M, ini ada kuncian, kalian dorong ke atas seperti ini. Kalian dorong, selanjutnya soket baterainya kalian angkat. Jika sudah, selanjutnya perhatikan di sini ada beberapa baut kuncian casing hard disk. Kita lepas. Empat baut pengunci casing harddisk sudah kalian lepas. Kemudian harddisknya kalian dorong ke atas seperti ini, pelan-pelan. Oke. Jika sudah terlepas seperti ini, kalian angkat harddisknya. Kemudian teman-teman buka 4 baut pengunci casing harddisk. Ingat posisi harddisknya seperti ini ya teman-teman, agar nanti ketika kalian pasang atau ganti harddisk yang lain, posisinya juga sama seperti ini. Oke, sekarang kita lepas. Kita ganti dengan harddisk yang lain dengan performa 100% Sentinel. Pastikan posisinya sudah sesuai, dimana dudukan harddisk sesuai dengan lubang dimana kita akan memasang baut pengunci harddisk. Oke, untuk 4 baut pengunci casing harddisk sudah selesai.
Selanjutnya kita pasang kembali harddisknya. Nah, ini harus hati-hati ketika kalian pasang harddisknya. Pastikan posisinya seperti ini. Dudukannya sudah langsung sesuai seperti ini. Kemudian kalian dorong ke depan. Oke. Selanjutnya kita pasang kembali 4 baut pengunci casing harddisk di mainboard laptop. Untuk bautnya yang berwarna putih. Empat baut pengunci casing harddisk di mainboard laptop sudah saya pasang. Selanjutnya saya pasang kembali casing keyboardnya. Kita pasang soket baterai. Perhatikan, ini kita tekan seperti ini. Perhatikan di sini ada kunciannya kiri dan kanan. Jika sudah press seperti ini, kemudian yang besinya ini kita dorong ke depan. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang saya pasang kembali casing keyboardnya. Perhatikan untuk fleksibel keyboard. Buat teman-teman yang masih pemula dalam tahap belajar, casingnya kalian miringkan seperti ini. Pastikan untuk di bagian sini sudah sesuai dudukannya. Kemudian kita pasang fleksibelnya. Ini kita angkat kunciannya yang berwarna putih. Pastikan harus sejajar garis yang putih ini, tidak boleh miring seperti ini atau begini. Nah, jika posisinya sudah sejajar seperti ini, kalian kunci. Oke. Untuk fleksibel keyboard sudah terpasang. Sekarang kita lanjut ke pemasangan fleksibel touchpad. Tadi untuk fleksibel touchpad, teman-teman perhatikan ini ada plastik yang berwarna biru, yang mana posisinya berada di atas seperti ini. Ini terlepas, jadi cara memasangnya kita miringkan dulu seperti ini agar lebih mudah. Teman-teman perhatikan, ini kita angkat kunciannya yang berwarna putih seperti ini. Teman-teman perhatikan di sini fleksibelnya masih panjang. Kita tarik pelan-pelan seperti ini. Selanjutnya selalu perhatikan di fleksibel keyboard, jangan sampai ketika kalian angkat seperti ini casing keyboardnya, nanti pengunci keyboardnya malah longgar dan keyboardnya tidak terpasang dengan rapi. Kalau nanti teman-teman merasa kesusahan ketika keyboardnya sudah kalian pasang duluan, kalian bisa lepas dulu keyboardnya, kalian pasang duluan fleksibel touchpad.
Perhatikan ini ada kunciannya. Nah, ini kita angkat, kemudian ini kita dorong. Nah, sampai mentok seperti ini. Kemudian kalian tahan seperti ini. Kalian siapkan plastik yang berwarna biru. Ini kita tahan. Kemudian ini kita pasang. Pastikan posisinya sejajar seperti ini dan betul-betul mentok sampai di ujung. Jika sudah, kalian kunci kembali. Nah, seperti ini. Kalaupun miring, kalian bisa luruskan dulu sebelum dikunci. Oke. Untuk fleksibel touchpad sudah terpasang. Sekarang kita pasang fleksibel keyboard. Kalau teman-teman merasa kesusahan ketika kalian sudah memasang fleksibel keyboard, kalian bisa melepasnya dulu. Kalian pasang fleksibel touchpad, kemudian kalian pasang fleksibel keyboard. Pastikan posisinya sejajar seperti ini, kemudian kalian kunci. Kemudian kita rapikan kembali. Perlu diingat buat teman-teman yang masih pemula, ini harus diingat ya teman-teman, karena kalau kalian tidak perhatikan di bagian fleksibel touchpad, ini posisinya harus sejajar, tidak boleh miring. Harus sejajar, lurus, tidak boleh miring, karena nanti berakibat fatal kalau posisinya miring. Untuk soket baterai sudah terpasang, fleksibel keyboard dan fleksibel touchpad. Kemudian kalian tekan seperti ini. Kemudian kita pasang baut pengunci casing bawah laptop. Untuk memasang baut, teman-teman juga perhatikan jangan sampai yang mana untuk posisi bautnya tidak sesuai. Jangan kalian paksa, ketika dibaut nanti bisa tembus ke casing keyboard. Perhatikan untuk yang pendek seperti ini, biasanya itu kalau bukan di sini, nah itu posisinya di bagian sini. Tadi ada beberapa baut yang tidak terpasang. Di bagian sini ini baut pendek. Oke teman-teman, untuk beberapa baut tadi tidak terpasang, nanti saya akan pasang bautnya. Untuk proses pergantian
harddisk atau SSD laptop Asus X453M. Caranya cukup mudah. Tentunya sebelum kalian mengganti harddisk atau SSD laptop seri ini, kalian harus siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pengecekan kondisi harddisk laptopnya menggunakan aplikasi Harddisk Sentinel. Proses pergantian harddisk laptop Asus X453M sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pengetesan harddisk. Kita akan cek kondisi kesehatan harddisknya menggunakan aplikasi Harddisk Sentinel. Kita nyalakan laptopnya. Sudah masuk ke tampilan normal karena harddisk yang saya pasang di laptop Asus X453M adalah harddisk copotan dari laptop Asus X441N. Kita cek kursornya apakah berfungsi atau tidak. Nah, ini kursornya berfungsi. Kalaupun nanti setelah kalian pasang casing keyboard laptopnya, kemudian fleksibel sudah terpasang, baik itu fleksibel keyboard maupun fleksibel touchpad sudah terpasang, dan ternyata setelah laptopnya kalian hidupkan kursornya tidak bergerak, kalian restart dulu laptopnya. Selanjutnya kalian ubah settingan BIOSnya menjadi default. Oke teman-teman, sekarang kita cek dulu kondisi harddisk yang barusan saya ganti. Oke teman-teman, untuk proses instalasi aplikasi Harddisk Sentinel sudah selesai. Langsung saja klik 2 kali di aplikasi atau ikon aplikasi Harddisk Sentinel. Teman-teman perhatikan, di sini ada 2 tampilan. Yang di atas yang ini adalah harddisk yang barusan saya pasang, dan ini adalah harddisk eksternal yang saya gunakan untuk menginstal aplikasi Harddisk Sentinel. Untuk performanya 100% dan di sini keterangannya perfect. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti harddisk atau SSD di laptop kalian, pastikan sebelum kalian ganti atau mungkin kalian beli dari orang, pastikan kondisi health atau kesehatan harddisk atau SSD-nya 100%. Itulah cara bagaimana mengganti harddisk di laptop Asus X453M. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya.